Bab 3455. Tidak lebih baik dari babi dan anjing. Dan jika benda-benda ini tidak diperlukan oleh teman seiman, aku juga dapat menggunakan kekuatan ruang benda berharga Raja Obat untuk menggantikan rumput ajaib atau batu roh ini dengan benda yang kamu butuhkan. Barang-barang ini, ditambah dengan aset Gabriel Zeng, bisa aku berikan kepada teman seiman sebagai ganti rugi atas kesalahpahaman sebelumnya. Entah Tuan Qin merasa cukup puas atau tidak. Kalian menawarkan batu roh bernilai 50 juta sebagai ganti rugi hanya untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Kenapa tidak jelaskan saja tujuan utama kalian? Kata Eric Qin menggelengkan kepala. Sandy Han menatap Eric Qin dengan sedikit terkejut. Jika digantikan kultivator lain, melihat tumpukan harta dan berbagai cahaya berharga yang muncul memenuhi seluruh istana, hati mereka mungkin saja akan berdebar secara cepat dan sangat tergoda. Bahkan sebelum dia menyampaikan tawaran lebih lanjut, mereka pasti akan segera menganggukkan kepalanya menerimanya. Namun Qin malah sangat tenang. Tuan Qin pintar sekali, sebenarnya tujuan kami bukanlah apa-apa. Hanya ingin teman seiman menyetujui beberapa syarat yang sangat sederhana. Sandy Han berdiri dengan senyuman di wajahnya. Mohon bertanya pada Tuan Qin, apakah kamu tertariki dengan benda-benda ini? Tidak ada kultivator yang tidak tertarik dengan keperluan kultivasi. Tidakkah lebih baik kamu sampaikan syarat-syaratnya terlebih dulu? Mudah saja. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari memurnikan obat, Tuan Qin malah sudah pil dewa dengan khasiat mendekati khasiat obat dari ruang benda berharga Raja Obat. Hal ini membuatku sangat kagum. Oleh karena itu aku berencana mengajak Tuan Qin kerja sama. Tuan Qin jual saja semua resep obat pil dewa kepadaku, semua batu roh dan rumput ajaib ini akan menjadi milikmu. Ini artinya, memintaku merelakan ketua asosiasi Yun, kepala suku Li, kepala keluarga Song dan lainnya, serta menyerahkan semua hak untuk memurnikan pil dewa padamu. Kata Eric Qin. Benar sekali, dan bukan juga merelakan. Kata Sandy Han sambil menggelengkan kepalanya. Sekalipun orang-orang itu bersatu, berapa banyak pil dewa yang mampu mereka jual? Aku sudah menghitungnya, teman seiman Qin paling banyak hanya bisa mendapatkan batu roh dengan nilai 20 hingga 30 juta. Dan harga yang aku tawarkan adalah 2 kali lipat dari mereka. Baik, apalagi selain syarat ini? Tanya Eric Qin. Hehe, tentu saja masih ada sebuah syarat kecil yang mungkin bisa menjadi kesempatan bagus untuk Tuan Qin. Kata Sandy Han sambil tersenyum. Selanjutnya, Tuan Qin pasti akan menghadiri rapat terbesar. Tetapi tidak akan ada masa depan apabila bergabung dan mengikuti Qingzu. Apa maksudmu? Eric Qin mengerutkan kening. Melihat ekspresi wajah Eric Qin yang penasaran, Sandy Han sedikit terkejut. Sepertinya Tuan Istana Yan belum memberitahu teman seiman tentang rahasia rapat terbesar. Rapat terbesar bukan sekedar ujian untuk menguji kekuatan kultivator. Itu adalah acara terbesar di seluruh daratan. Ini berkaitan langsung dengan pembagian sumber daya pelatihan di seluruh daratan selama 2000 tahun ke depan. Mata Sandy Han berbinar-binar dengan suara yang terdengar cukup bersemangat. Tahun itu Master Mulia membunuh Kaisar Iblis dan menguasai kembali kekuatan di daratan, juga menciptakan rapat terbesar. Aturan pun dibuat untuk menjamin bahwa Master yang kuat akan selalu kuat, sedangkan yang lemah hanya akan dijadikan batu pijakan. Contohnya Qingzu dan Suezu, tempat-tempat itu adalah beberapa kekuatan urutan terakhir di daratan Jiushu. Dalam rapat terbesar terdapat ancaman yang berjumlah sangat banyak, bahaya di mana-mana. Jika teman seiman memilih ikut dengan mereka,
pada akhirnya hanya akan dibuat bingung dan dijadikan batu pijakan, hanya bisa melihat punggung orang lain yang semakin maju. Tiba saat itu, jangankan menjelajahi pergerakan langit terakhir, mencapai persyaratan terakhir pun tidak bisa. Oleh karena itu, aku bisa membantu teman seiman Qin agar bergabung dengan Istana Bintang Kota F. Kota F berada dalam daratan Jiushu, dan memiliki peringkat berdekatan dengan Longzhou. Asalkan ikut dengan mereka, dan menuruti perkataan Tuan Istana Kota F, masa depanmu pun pasti sangat cemerlang. Dengan kata lain, memintaku aku meninggalkan Qingzhou dan bergabung dengan Kota F, kata Eric Qin. Jangan bicara seperti itu, seseorang memang harus mengutamakan diri sendiri. Teman seiman, sampai saat ini kamu berhutang apa saja terhadap mereka? Kata Sandi Han sambil tersenyum. Apalagi, ada batu roh dan rumput ajaib di belakangku. Bukankah ini lebih baik daripada teman yang tidak berguna dan tidak akan pernah kamu temui lagi setelah pergi? Kamu sudah selesai bicara. Secara keseluruhan sudah selesai. Ada lagi soal setengah giok, hanya itu saja syaratnya. Seharusnya teman seiman tahu bagaimana seharusnya memilih. Dihadapkan dengan tawaran yang begitu jelas, dalam hati dia berpikir Eric Qin pasti akan menjatuhkan dirinya ke dalam rangkulan Kota F. Eric Qin terdiam beberapa saat, matanya berkedip beberapa kali. Orang-orang yang tak berguna, dan teman-teman. Eric Qin tiba-tiba tertawa dan berdiri dari tempat duduk. Aku memang sudah memahami semuanya. Apa yang teman seiman putuskan? Melihat Eric Qin tersenyum cerah, Sandi Han juga tersenyum dan menatap Eric Qin dengan penuh perhatian. Aku memutuskan untuk menganggap kata-katamu sebagai omong kosong. Apa katamu? Tuan Qin, aku menyarankan kamu untuk tenang dan tidak terbawa suasana. Sandi Han tidak menyangka akan dimarahi, raut wajahnya pun tiba-tiba berubah. Aku berpikir dengan sangat tenang, makanya aku memarahimu. Eric Qin berkata dengan nada dingin. Ketika aku datang ke daratan Jiushu dan sendirian, tidak memiliki dasar apapun, Tuan Istana Yan dan yang lainnya lah yang bersikap tulus padaku dan membantuku menetap di sini. Ketika aku menyelamatkan pasangan seiman, Istana Bintang lah yang membawakan aku platform giok untuk kultivasi tanpa sedikit pun biaya. Ketika aku kehilangan kesadaran, Tuan Istana Yan dan para penguasa di Qingzhou yang menjadi pelindungku, barulah aku tidak dibunuh oleh orang yang kamu kirim. Ketika kamu menyebar gosip, Istana Bintang dan Ketua Asosiasi Yun lah yang selalu mendukungku dan terus mengajakku untuk bekerja sama. Sedangkan kamu malah mengirim seseorang untuk membunuhku, menyebarkan desas-desus, dan memutus rantai rumput ajaibku, sekarang malah ingin bernegosiasi denganku. Berbicara soal memilih, berkacalah terlebih dahulu, apakah kamu pantas? Hari ini aku datang, tidak berpikir untuk menjanjikan apapun kepada kamu. Aku hanya ingin melihat seberapa tidak tahu malu kamu. Ternyata aku masih salah menilai sifat manusia, atau dengan kata lain, kamu tidak lebih baik dari babi dan anjing. Selama ini, Eric Qin tidak pernah mengecewakan orang-orang Qingzhou dan orang-orang Qingzhou pun tidak pernah mengecewakan Eric Qin. Setelah gosip menyebar dan Eric Qin berada di kondisi terburuknya, Mita Yan, kepala suku Li, kepala sekte Zhu dan lainnya lah yang masih membela dan mendukungnya. Pada saat itu mereka tidak tahu dirinya memiliki pil dewa untuk membalikkan keadaan dan hanya mengandalkan persahabatan dengan hati yang tulus. Jika tidak ada mereka, sekalipun dirinya berhasil memurnikan pil dewa, apa yang bisa diperbuat? Jika tidak ada kekuatan besar yang bersedia membantunya saat berada di bawah tekanan, hanya mengandalkan diri sendiri,
bagaimana cara menjelaskan tentang 5 jenis pil dewa, dan memanfaatkannya untuk membersihkan nama baik. Bahkan hari ini pun, Sandi Han tidak mungkin mengajaknya untuk duduk berhadapan. Tidak melihat ketua asosiasi Yun dan lainnya terlihat sangat menginginkan pil dewa buatan Eric Kin. Tetapi siapa yang tidak tahu, semua itu karena persahabatan. Mereka bersedia memilih untuk percaya terhadap dirinya dan bertaruh untuk itu. Jika saat ini harus meninggalkan Kingsu dan pergi ke Longsu hanya demi puluhan juta batu roh, Eric Kin akan merasa sangat bersalah dengan semua kultivasi yang dia miliki dalam kehidupan kali ini. Kamu benar-benar keras kepala. Ekspresi wajah Sandi Han yang dimarahi oleh Eric Kin pun mendadak berubah menjadi sangat gelap. Dia tidak pernah menyangka Eric Kin akan tidak ragu menolaknya secara langsung. Teman seiman Kin, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik sebelum bicara. Tidak masalah jika kamu terlibat cekcok dengan ruang benda berharga Raja Obat, tetapi akibat dari terlibat cekcok dengan Longzu, selamanya tidak bisa kamu selesaikan. Tepat ketika Sandi Han hendak mengatakan sesuatu, seorang tetua berjalan perlahan dari sisi belakang Sandi Han. Bersambung.